Berapa banyak Anda yang dalam rumah tanggamu tahu pasanganmu berbuat jahat. Bukannya mengingatkan tapi Anda ikut bermufakat. Ada lagi contoh pasangan yang sepakat berbuat jahat di Alkitab. Ahab dan Isabel dalam 1 Raja-Raja 21 ayat 4. Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati dan gusar karena perkataan yang dikatakan Nabot orang Israel itu kepadanya, tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku. Maka berbalinglah ia di tempat tidurnya, melulungkupkan mukanya dan tidak mau makan. Raja Ahab nih kayak anak kecil. Dia itu pengen beli sebuah kebun anggur milik Nabot. Tapi ini yang dikatakan oleh Nabot bahwa tidak akan kuberikan kepadamu kebun anggur milik pusaka nenek moyangku. Dia ngambek. Raja ini ngambek. Pulang, telungkup, diranjang dan tidak mau makan. Kayak anak kecil gak? Datang istrinya, Isabel. Isabel bilang gini, apa sebabnya hatimu kesal dan engkau tidak mau makan? Lalu dia cerita, karena Nabot gak mau jual kebun anggurnya sama aku. Terus kata Isabel begini, di ayat ke-7. Bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Bangunlah, makanlah, dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot orang Israel itu. Biasanya kalau suami mentok, istri selalu punya jalan. Haleluya. Tapi masalahnya istrinya ini jahat, saudara. Ya, dasar penindas dan perampas. Kemudian dia dengan liciknya mulai tulis surat atas nama Raja Ahab. Memeteraikannya dengan meterai raja yang isinya begini. Dia mengirim surat itu kepada tua-tua dan para pemuka-pemuka di kota itu supaya mereka menyuruh rakyat berpuasa dan Nabot harus disuruh duduk paling depan. Lalu mereka harus mencari 2 orang dursila. Kenapa orang dursila? Orang dursila tuh gak takut Tuhan. Asalkan dibayar apapun dikerjakan. Disuruh bersaksi dusta atas Nabot. Disuruh bilang gini, engkau telah mengutuk Allah dan raja. Sesudah itu bawahlah dia keluar dan lempari dia dengan batu sampai mati. Nah mereka ikutin karena titah dari raja. Apa yang terjadi setelah Nabot mati dilempari batu? Mereka lapor sama Ratu Isabel. Nabot sudah mati. Kemudian di ayat 15 kita baca. Segera sesudah Isabel mendengar bahwa Nabot sudah dilempari sampai mati. Berkatalah Isabel kepada Ahab, bangunlah, ambillah kebun anggur Nabot orang Israel itu menjadi milikmu. Karena Nabot yang menolak memberikannya kepadamu dengan bayaran uang sudah tidak hidup lagi, ia sudah mati. Segera sesudah Ahab mendengar bahwa Nabot sudah mati, ia bangun dan pergi ke kebun anggur Nabot orang Israel itu untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Jahat gak saudara? Jahat gak saudara? Saya kasih tahu di Indonesia hal ini bisa terjadi. Yes or no? Notaris bisa dibayar, bisa bikin surat palsu. Ngeri gak? Kita bisa difitnah. Orang bisa dengan begitu liciknya mengambil apa yang menjadi milik kita. Tanah, rumah bisa dibikin sertifikat 2, 3. Ngeri gak? Apa yang harusnya jadi warisan dari kakek, dari orang tua bisa hilang. Saya mau kasih tahu. Isabel ini merampas kebun anggur Nabot bagi suaminya Raja Ahab dengan cara membunuh Nabot dengan kelicikan dan fitnah. Tapi Raja Ahab bukannya menegur istrinya. Harusnya kan gini kalau dia baik. Apa yang kamu lakukan terhadap Nabot orang Israel itu? Gitu dong. Kok kamu bilang dia sudah mati, kamu apakan? Gitu dong. Yang suami yang benar kayak begini. Tapi saya bayangkan dia tadinya ngambek. Begitu dengar, ambillah kebun itu. Sebab Nabot sudah mati. Wah, dengan sukacita kayak anak kecil. Wah, dia pergi ke kebun itu. Yeay, this is mine. Anak kecil banget gak? Saudara, inilah contoh pasangan yang sepakat berbuat jahat. Saling menjerumuskan, bukannya saling mengingatkan. Berapa banyak Anda yang dalam rumah tanggamu, dalam hidupmu, tahu temanmu berbuat jahat, tahu pasanganmu berbuat jahat. Bukannya mengingatkan, tapi Anda ikut bermufakat. Sepakat.